peringatan Tuhan itu benar-benar adalah kasih-Nya. Dan sekarang saya jadi mengerti Tuhan itu tidak benci Firaun. Tuhan tidak pernah ingin seorang berdosa itu binasa. Tapi Tuhan juga tidak bisa dipermainkan oleh manusia. Kalau kita tidak mau menerima kasih-Nya, maka kita akan menerima hukumannya. Tidak ada pilihan lain dan tidak ada jalan tengah. Dan jiwa kami selalu menanti-nanti, pimpin setiap langkah kami. Jangan kami masuk ke dalam jebakan-jebakan musuh. Jangan Kau izinkan, ya Tuhan Yesus, rencana iblis, ya Tuhan, terjadi atas setiap keluarga saat teduh. Hamba minta Tuhan Yesus agar kami semuanya Kau berikan kepekaan untuk bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Dan berikan kepada kami, ya Tuhan Yesus, hati yang mudah untuk merasakan hadirat Allah. Kami ingin dengar suara-Mu, Roh Kudus yang bantu. Tuntun kami terus, ya Tuhan. Berikan kepada hamba-Mu kemampuan untuk bisa menjelaskan firman ini, ya Tuhan, agar kami semua tidak salah jalan. Sembunyikan di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Di tahun yang baru ini, mari kita benar-benar memperhatikan tuntunan Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah bawa kita ke satu tempat, lalu Tuhan lepas tangan, lalu biarkan kita jalan sendirian, lalu tabrak kiri, tabrak kanan, nggak pernah. Kalau kita salah jalan, atau hampir salah jalan, Tuhan pasti peringatkan. Our God will not be silent, Allah kita tidak akan diam. Kenapa? Karena kita bukan menyembah sesuatu yang mati, atau suatu teori. Allah kita itu hidup. Sedangkan kalau anak kita salah jalan aja pasti kita beritahu. Sebelum mereka salah jalan pun kalau kita tahu, apalagi Tuhan Maha tahu, pasti Tuhan lakukan sesuatu. Kita aja melakukan sesuatu. Saya ingin sekali untuk Anda memahami ini. Dan kalimat yang menjadi tema sharing saya hari ini adalah rema yang Tuhan beri. Menjadi pesan Tuhan secara khusus untuk kita di tahun ini. Kasih Tuhan dalam peringatannya. Kita akan pelajari dari interaksi Musa dengan Firaun, bagaimana Tuhan sebenarnya mengusahakan pertobatannya, tetapi Firaun yang gagal untuk bisa mengerti peringatannya. Lebih tepatnya bukan dia nggak ngerti sih, tapi dia mengeraskan hati. Sekilas waktu saya baca ayat itu, bagaimana Firaun mengeraskan hatinya, bahkan ada kalimat Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kalau kita kurang mengerti, kita kurang mengenal pribadinya, kita bisa syak loh. Lo kok nggak fair ya? No. Tuhan itu tidak pernah hukum seseorang, termasuk Firaun, tanpa terlebih dahulu Tuhan memperingatkannya berkali-kali. You see, terhadap orang yang paling buruk pun dalam sejarah manusia, orang yang paling jahat pun Tuhan itu berbelas kasih. Tuhan kita itu nggak mungkin semena-mena. Tuhan itu lebih adil dari semua orang yang menuntut hidup ini harus fair. Tuhan itu adalah hakim yang hidup dan yang mati. Tuhan lebih adil dari siapapun di dalam hidup ini. Kalau Tuhan memperingatkan kita, kita mesti dengarkan. Lebih awal lebih baik kita mendengarkannya. Kalau enggak, setiap peringatannya sesuatu yang lebih serius bisa terjadi. Kita lihat cerita ini di Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25. Cukup banyak ayat-ayatnya. Nanti setiap ayat saya baca, saya jelaskan ya. Baca 2 ayat dulu aja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Tuhan ngomong gini dulu sama hambanya Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ini yang disebut Tuhan rasan-rasan, tapi Tuhan tidak seperti manusia yang suka menggosip dan bicara di belakang orang.
Tuhan beritahu seorang nabi untuk jadi penyambung lidahnya, untuk memperingatkan seorang individu yang bernama Firaun. Dan Tuhan bilang gini sama hambanya, Firaun ini keras hatinya. Kalau orang lain bisa concern sama kita, mulai khawatir. Misalnya orang-orang yang mendoakan kita, orang-orang yang mengasihi kita, anggaplah itu peringatan Tuhan. Anggaplah itu peringatan Tuhan dalam hidupmu. Orang lain aja bisa ketar-ketir dengan kehidupan Anda. Jangan anggap remeh, itu sinyal. Itu sinyal dari Tuhan. Sebaliknya, kalau kita hidup benar, kita bukan menghakimi orang lain dan suka merasa diri lebih benar. Tapi karena kita itu berdoa buat orang-orang itu, di hati itu merasa nggak sreg. Saya kok ngerasa belum bisa jelaskan, kan nggak semua orang fasih lidah. Ada sesuatu yang salah ya tentang orang ini. Ada sesuatu yang nggak beres. Nanti kalau kita langsung ngomong begitu mentah-mentahan dibilang penghakiman. Tapi kita nggak bisa menjelaskan. Apalagi kalau terbukti dari mana pohon itu ketahuan. Dia pohon apa sih? Ya dari buahnya lah, kalau buah semangka itu pohon semangka. Apalagi kalau sudah ada tindak tanduk kelakuan yang jelas-jelas melanggar firman Tuhan. Dan kalau kita melihat hal-hal itu pada orang lain dan hati kita merasa, aduh orang ini kok begini ya, itu berarti Tuhan sedang memperingatkan orang itu dan Tuhan bicara ke nuranimu. Jangan hanya merasa nggak enak, tapi tanyalah pada Tuhan, what to do. Aku harus berbuat apa setelah ini? Setiap pewahyuan itu harus disambung, dijemput dengan hikmat. Wahyu itu pengetahuan, sesuatu kita tahu dari Tuhan. Nggak mungkin nggak mungkin kita bisa tahu kadang-kadang sesuatu kalau Tuhan nggak beritahu ya. Kadang-kadang pengetahuan itu pun ajaib. Tapi terkadang hanyalah sebuah kepekaan atau sebuah firasat, atau bahkan sebuah akal budi. Lihat gitu, udah jelas-jelas salah tuh. Misalnya, wahyu itu harus langsung dijemput dengan hikmat. Hikmat itu adalah aplikasinya. Sekarang saya harus apa dengan pengetahuan ini? Kalau aku tahu begini, what should I do? Apakah aku harus mengatakan sesuatu berbuat sesuatu? Nah itu tanya Tuhan. Kalau kita kekurangan hikmat, kata Yakobus, Tuhan akan beri. Mintalah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Tuhan bilang sama hambanya. Kira-kira gitu ya. Firaun ini keras hatinya. Jadi dari sini langsung menjawab pertanyaan saya. Bukan Tuhan yang mengeraskan hatinya, itu pilihan pribadi. Tapi istilahnya gini loh. Satu titik Tuhan berkata, ya sudah kalau kamu mau keras hati ya aku biarkan kamu. Sesuai kehendakmu. Kalau kamu maunya begitu ya sudah silahkan jalan. Itu yang disebut, itu maksudnya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Artinya Tuhan tidak halangi lagi. Celakalah hidup kita kalau tidak ada orang lagi yang bisa memperingatkan kita. Sadar nggak? Berarti sudah tidak ada Tuhan dalam kesalahan kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Lalu Tuhan bilang begini, ini instruksi ayat 15. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Saya terharu baca ini. Seolah-olah Tuhan itu tidak mau ganggu tidurnya Musa. Namanya Musa juga manusia, dia perlu tidur berapa jam sehari, udah pasti. Bubuk dulu. Pagi-pagi Tuhan sudah beritahu dulu malam sebelumnya. Besok pagi ya, kamu jangan telat ya, jangan telat ya. Kamu langsung ke Firaun ya. Ayo, itu bicara apa kalau bukan kasih? Kalau Tuhan memang mau celakai si Firaun, nggak usah pakai peringatan segala. Langsung aja kasih celaka. Langsung aja hukum. Langsung aja pukul tuh sungai Nil menjadi darah. Kalau perlu langsung aja bunuh keturunannya, yaitu putra mahkota. Enggak kok, Tuhan tuh enggak gitu. Bahkan sama Firaun aja dia kasih, apalagi sama anak-anaknya sendiri. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Saya sebut ini adalah panggilan dini, peringatan dini untuk dia bertobat. An early call to repentance. Tuhan nggak suka lelet atau lambat-lambat aja. Kalau orang memang nggak niat, itu kan lambat-lambat ya. Nantilah, bahasa Inggrisnya procrastinate. Mau melakukan itu tuh muter-muter dulu, nggak jadi-jadi, sudah belum, tidur dulu, makan dulu, kerjain PR aja susahnya misalnya. Karena memang dia nggak suka. Tapi kalau suruh main games, wah langsung tidak perlu makan, kadang-kadang lupa makan.
Tuhan suruh dia pagi-pagi itu berarti Tuhan tuh benar-benar niat lihat orang ini bertobat. Tapi kan Tuhan tidak bisa rampas hak bebasnya meskipun Tuhan bisa. Kalau Tuhan sampai rampas hak bebas kita, berarti Tuhan melanggar firman-Nya. Karena Dia ciptakan kita dalam gambaran rupa Allah, berarti kita punya free will choice atau pilihan bebas sebagai manusia. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil. Kamu harus lebih pagi dari Firaun, kamu sudah di situ ya. Tahu nggak cerita perumpamaan tentang Yesus? Yesus memberi perumpamaan tentang sang penabur. Sebenarnya itu bicara tentang Tuhan sendiri. Dia menabur ada macam-macam kan, tanah ada tanah gembur, tanah yang baik, tanah berbatu-batu, tipis sekali nggak bisa berakar, ada semak belukar, mencekik meskipun tumbuh tapi dicekik mati. Tapi ada satu lagi yang interesting. Dia tabur di satu tempat yang burung-burung bisa dengan mudah langsung ambil biji itu, langsung kelihatan dari atas. Dia tabur di pedestrian atau tabur di atas jalanan, aspal. Ya kalau penabur itu bicara tentang Tuhan, masa dia buat kesalahan? Mana ada petani yang bodoh, yang buang-buang biji, benih, itu kan modal, itu kan capital. Kenapa dia buang ke pedestrian, ke tempat-tempat aspal? Inilah Tuhan. Tuhan tidak hanya akan menabur di tanah gembur. Orang keras pun akan dapat kesempatan yang sama. Orang yang bebal pun, orang yang fasik pun, orang yang paling anti Kristus pun akan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenal kasih-Nya. Dan karena mereka bebal, karena mereka fasik, maka Tuhan akan peringatkan. Dan jangan salah ngerti, peringatannya itulah kasih-Nya. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, itu seperti menabur di atas aspal. Dan Musa diberitahu, kamu harus bawa tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Sedikit tambahan pewahyuan ya, ini enggak tambahan something extra lah ya. Musa itu disuruh bawa tongkat yang tadinya berubah jadi ular. Tadinya dia ketakutan sama tongkatnya sendiri ketika tongkat itu jadi ular. Tapi ketika dia bisa menguasai ketakutannya dan ular itu kembali jadi tongkat, itu jadi otoritasnya. Gini ya, di area di mana kau takut, kalau bersama Kristus Anda menguasainya, itu akan menjadi otoritasmu berbicara ke orang lain nanti. Dan itu jadi area kesaksianmu. Ayat 16, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang kau tidak mau mendengarkan. Ayat 16 ini, pertama-tama Tuhan ajari Musa, kalau kamu nanti ketemu Firaun bilang, Tuhan Allah orang Ibrani. Nah sekarang saya mau bicara satu hal lain lagi. Saya tambahkan pewahyuan ekstra, ya, yang mungkin keluar dari garis besarnya. Kalau kita itu mengaku diri Kristen di masyarakat, jangan malu. Jangan malu mengaku dirimu Kristen, karena di sini Tuhan Allah orang Ibrani spesifik, dia nggak main aman. Dia nggak ingin disamakan, terkesan eksklusif, seolah-olah dialah satu-satunya jalan. Jangan takut mengakui kebenaran. Memang dia satu-satunya jalan. Tapi kita nggak perlu gegeran. Memberitakan Injil pun pakai cara yang kasih dan positif. Tapi janganlah kita itu kurang-kurangi pesan Tuhan. Bahkan kalau orang berkata, oh ya saya orang Kristen, ya saya Kristiani, saya Nasrani. Nggak usah pakai bahasanya, yang di gereja kita tidak sebut diri sendiri sebagai Nasrani. Bukan Nazaret yang kita muliakan, tapi Yesus Kristus Tuhan. Tidak menurunkan martabat Tuhan. Kota yang dari kota Nazaret mana ada nabi, tapi Yesus sebagai Raja. Saya nggak malu loh. Saya adalah orang Kristen. Yesus Allah, Yesus adalah satu-satunya jalan, Tuhan yang kusembah, dan saya percaya bahwa Yesus adalah Raja. Musa disuruh waktu ketemu Firaun melalui pintu depan. Dia nggak masuk pintu karena mereka ketemuannya di sungai. Jangan pakai cara gerilya, nggak usah dari pintu belakang, nggak usah kita sembunyi-sembunyi, nggak usah ragu-ragu. Dia disuruh beritahu, saya diutus Allahnya orang Ibrani. Nah pertanyaan saya adalah, emangnya Tuhan itu hanyalah Allah orang Yahudi, atau dia adalah Allah semesta alam?
bumi, langit, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi untuk bicara ke Firaun, Musa harus jelas identitas. Aku diutus Allahnya orang Kristen. Dan dia yang punya dunia, yang punya bumi dan langit dan seisinya. Dia menciptakan segala-galanya. Dia raja di atas segala raja. Kalau kita tidak berani spesifik dulu, kita tidak mungkin bisa tinggikan Tuhan. Kita tidak akan punya otoritas. Karena itu segala sesuatu yang Tuhan suruh harus disertai dengan keyakinan yang kuat dalam diri kita. Apapun yang Tuhan, instruksi apapun yang Tuhan berikan pada kita, harus kita lakukannya dengan berani. Dari itu Tuhan mau pakai Musa mulutnya untuk memperingatkan raja terbesar, superpower zaman itu adalah Mesir. Di abad sekian itu, Mesir itu adalah negara adikuasa. Dia hendak ketemu dengan presidennya, bahkan diktator satu negara. Musa disuruh datang dengan keberanian, datang dengan keyakinan pada Tuhannya, datang dengan iman. Dan waktu dia menghampiri Firaun untuk memperingatkan, puji Tuhan, ada kuasa, ada otoritas, Tuhan beserta. Meskipun demikian, Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Dan Tuhan sudah beritahu sebelum Musa ketemu, bahwa begitu sampai sekarang engkau pun tidak mau mendengarkan. Pesan ini harus kau sampaikan Firaun. Hai Firaun, aku sudah perintahkan, tapi kamu sampai detik ini, sampai titik ini, kamu belum mau dengarkan aku. Hai Musa, kamu siap-siap. Firaun berkeras hati. Jangan kira kalau Tuhan suruh, pasti hasilnya langsung bagus. Kalau Tuhan perintahkan, pasti langsung akan disambut dengan segenap hati. Kalau Tuhan kasih kita instruksi melakukan ini, nggak tentu tidak terjadi perlawanan yang signifikan. Jangan tempuh jalan yang easy, jangan tempuh jalan yang mudah. Tapi taatlah pada perintahnya, apapun reaksi sekelilingmu. Ayat 17, sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah, dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Sadarkah Anda bahwa ayat 17 dan 18 adalah firman Tuhan kedua? Firman tadi pertama adalah pergilah ke Firaun, dia nggak akan dengar kamu. Firman pertama itu Tuhan hanya memberi amanah. Tuhan memberikan suatu instruksi kepada hambanya dan mengutus dia untuk ketemu Firaun. Yang kedua itu, firman yang kedua, sudah ada tambah satu lagi pesan. Bukan hanya Tuhan pesan sama Musa, pergilah, tapi Tuhan beritahu sama Musa, katakanlah, hukuman ini akan terjadi. Nil akan berubah menjadi darah airnya. Karena itu coba lihat ayat 17 dari awal lagi, sebab itu beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan kedua kepada Musa itu sudah ada kandungan hukuman di dalamnya, tapi masih berupa peringatan. Sebab yang itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut ini akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Siap? Lihat, dengan tongkat yang di tanganku, saya bisa bayangkan waktu Musa ketemu sama Firaun, lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini, sungai Nil ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Lihat, seperti orang memang tidak niat untuk menghukum Mesir. Hayo, misalnya hayo, itu kan berarti bukan bernafsu untuk melukai, tapi dia sedang memperingati, dia sedang memperingatkan jangan. Lihat, itu seperti orang tua bilang gini sama anak, hayo, berani. Misalnya anak pukul wajahnya mamanya, papanya berkata, hayo, berani. Itu ayahnya berharap anak itu menghentikan perbuatannya langsung di tempat, sebelum papanya harus keras sama dia. Ini Tuhan punya hayo. Maksudnya lihat. Seperti orang kalau foto, siap,
Lihat sini. 1, 2, 3. Unik ya, di seluruh dunia semua orang yang foto selalu hitungannya 3 kali. 1, 2, 3. Son. Ya, 1, 2, 3. Tuhan kalau bilang, lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air. Seperti memang dia tidak ingin memukulnya. Even bahkan pada Firaun Tuhan itu bersabar. Lalu yang 19 sudah beda nih, sudah levelnya udah naik. Ini sudah ronde 3 ini. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi sekarang, katakanlah kepada Harun. Nah ini sudah lain. Harun masuk dalam hal ini. Sudah job deskripsi. Ambillah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Bisa lihat nggak? Tiap level makin spesifik. Tiap level makin irreversible, makin tidak akan bisa diputar kembali. Setiap ronde semakin serius dan semakin berat, dan sudah tidak bisa lagi kembali ke ronde sebelumnya. Yang pertama Tuhan baru bilang sama Musa, aku baru lihat hati Firaun, dia keras hati, you pergi. Yang kedua, ngomong gini sama dia, sambil kamu angkat tongkatmu, lihat, Firaun, lihat ini ya, hayo, lihat ini, dengan tongkat ini aku akan pukul lo ya, aku pukul lo ya, sungai Nil ini jadi darah, aku pukul lo ya, sungai Nil ini jadi darah. Ketiga, Harun, sudah nggak ngomong sama Firaun, Harun, karena ini kakaknya Musa ya, Kak Harun, ambil tuh tongkatnya, tanganmu, pukulkan spesifik sekali, coba lihat itu spesifikasinya, turunkan ke atas, pukullah, ulurkan tanganmu ke atas segala air orang Mesir, sungai disebut selokan, kolam, kumpulan air yang ada pada mereka, sampai bahkan dalam wadah kayu, wadah batu, di bathtub, di bak mandi, segala sesuatu sampai di gelas mereka, kalau masih ada sisa air, semua berubah jadi darah. Di level ini sudah tidak bisa lagi diputar kembali. Tiap ronde makin serius. Menurut saya kalau Firaun smart, harusnya di level 1 dia bertobat. Ini pun masih tulah pertama loh ya. Tulah pertama aja bolak-balik Tuhan peringatkan. Ada 10 tulah kan, yang terakhir itu yang paling menyakitkan dan mematikan, karena semua anak sulung Mesir dibunuh malaikat maut. Kalau sangat menarik sekali kalau kita perhatikan tulah itu satu itu, selain itu memukul dan benar-benar merendahkan ilah-ilah berhala-berhala Mesir yang disembah. Tapi kalau Anda baca satu persatu itu makin berat. Itu makin berat. Sampai 7, 8, 9, 10 udah terlambat. Lihat kesabaran Allah dari 10 tulah. Nomor 1 aja. Hayo-hayonya berkali-kali. Peringatan Tuhan itu benar-benar adalah kasihnya. Dan sekarang saya jadi mengerti Tuhan itu tidak benci Firaun. Tuhan tidak pernah ingin seorang berdosa itu binasa. Tapi Tuhan juga tidak bisa dipermainkan oleh manusia. Kalau kita tidak mau menerima kasihnya, maka kita akan menerima hukumannya. Tidak ada pilihan lain dan tidak ada jalan tengah. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan pukulkannya ke air yang sungai Nil, yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk. Dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Lihat ayat 22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ayat 22 ini menjelaskan tentang sifat setan dan kuasa yang setan atau iblis miliki. Setan itu tidak punya kuasa yang konstruktif, yang membangun.
atau kuasa yang sifatnya cleansing atau yang menyucikan atau membersihkan atau menyelesaikan. Setan itu tidak bisa memberi solusi, dia memperkeruh keadaan. Kalau memang mereka punya kuasa, sih, tapi kuasa roh jahat, ilmu-ilmu ahli-ahli Mesir itu, mereka membuat yang sama, mereka meniru mujizat Musa. Di taraf ini masih bisa ditiru. Mereka meniru kejadian ini pakai ilmu mantra mereka. Tapi memang kalau setan itu berkuasa, harusnya dia buat darah itu kembali jadi air. Berarti kuasa setan itu tidak berguna. Please jangan cari yang gitu-gituan, ilmu-ilmu mantra-mantra, pergi ke lorong-lorong gelap kehidupan, mencari kuasa-kuasa roh lain selain Roh Kudus dan Firman. Bukan datang ke Tuhan, tapi datang kepada okultisme atau hal-hal yang melukai hati Allah. Hati-hati ya, ingatlah dari ayat ini, saya tambahkan pewahyuan dari Tuhan, bahwa orang yang datang ke setan tidak akan mendapat solusi. Orang yang datang ke roh jahat, pakai kuasa-kuasa kegelapan, semua ilmu-ilmu dan mantra ini tidak akan bisa menyembuhkan hidupmu. Kalaupun sesuatu seolah sembuh, itu penyakitnya dipindah, itu bukan sembuh sungguhan. Satan cannot solve your problem. He is the problem. Dia tidak bisa menyelesaikan masalahmu, dialah masalah itu. Atau bisa jadi dia nanti akan jadi masalah barumu. Saya waktu baca ayat 22 ini agak sedikit rasa seperti kesel dikit rasanya. Firaun kalau memang punya hati nurani, harusnya dia lihat, para ahli Mesir ini kan memang Tuhan bukannya Tuhan kan sudah peringatkan, Tuhan yang bisa menyelamatkan sanggup juga untuk menghukum seseorang. Jadi memang hari itu Tuhan utus Musa untuk menghukum Mesir. Kalau memang iblis punya kuasa, harusnya dia membuat semua darah, semua masalah ini selesai. Tapi dia justru tambah masalah. Nggak kurang-kurang air jadi darah. Dengan ilmu mantra mereka, mereka justru menambah-nambahi darah di negeri. Apa-apa lagi jadi darah. Tapi herannya Firaun kok justru berkeras. Harusnya dia lihat gitu kan marah sama para ahli Mesir itu, ahli tenung itu, para dukun-dukun Mesir itu. Harusnya dia ngamuk kan. Aku sewa kalian buat apa kalau tidak untuk mengentas masalah? Sekarang ini Musa datang untuk memporak-poranda. Harusnya kamu bisa counter kan? Kamu bisa memutarbalikkan kan? Bukan. Malah justru Firaun membela mereka. Padahal Musa datang dengan tanda dari Allah. Dia benci Musa. Para ahli-ahli tenung ini, ahli Mesir ini, ilmu-ilmu mantra mereka melakukan yang sama. Dia cinta dan bela mereka. Lihat ya, kalau hati orang itu sudah tidak mempan peringatan, musuh dianggap sebagai teman, dan Allah yang penuh kasih dianggap sebagai musuh. Nabi-nabinya yang sejati dianggap sebagai lawan atau dianggap sebagai gangguan. Jangan sampai hatimu di titik ini, karena di titik ini sudah disebut sebagai titik tak kembali. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya, tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulai sungai Nil. Jadi tulah pertama itu berakhir 7 hari. Tulah pertama sungai Nil menjadi darah itu berakhir 1 minggu. Berarti semua hukuman Allah di dunia ya, bukan yang di neraka, itu selalu ada batasnya. Kasihnya yang tak terbatas, selalu baru setiap pagi. Hukumannya ada batasnya. Batasnya kapan? Kalau kita mau memperpendek hukuman itu, gampang. Dengan cara bertobat, berbalik dari kesalahan kita. Bukan hanya minta ampun sama Tuhan, tetapi minta Tuhan baharui. Di situ nanti, Tuhan hukumannya itu bukan dibatalkan, tapi dihentikan oleh Tuhan. Kasih karunia-Nya dilimpahkan. Ada 5 poin yang saya berikan pada Anda sebagai rangkuman.
catat satu persatu untuk mengingatkan bahwa kasih Tuhan adalah peringatan. Kasih Tuhan juga bisa ditemukan dalam peringatannya. Nomor satu, kita pelajari dulu sifat Tuhan. Tuhan itu adil dan sabar kepada orang-orang berdosa. Jadi kalau sampai Tuhan hukum seseorang, yang kita nggak dengar adalah the entire story atau seluruh ceritanya. Itu kalau mau benar-benar diinvestigasi, itu ada banyak kali Tuhan sudah peringatkan dia, berbagai macam cara. Luar dalam sudah pernah, dari dalam hati, dari luar, udah berkali-kali. Jadi kalau sampai Firaun dihukum, Tuhan sudah seadil-adilnya. Jangan pernah kita salah paham dan berkata, Tuhan kok nggak fair apa? Kita bilang Tuhan nggak fair segala. Never ya. Tuhan itu tidak seperti manusia. Tuhan itu sudah adil dan dia selalu sabar kepada orang-orang berdosa. 2, hukuman Tuhan di dunia ada tanggal kadaluarsanya. Catat tanggal kadaluarsamu, yaitu lewat pertobatanmu yang sungguh-sungguh. Paling-paling yang kita harus lalui hanyalah konsekuensi. Lukanya sudah tidak basah kalau Tuhan sudah ampuni. 3, hukuman Tuhan di neraka adalah kekal selama-lamanya. Ini bedakan. Kalau yang ini adalah murka, ini bukan lagi amarah biasa. Tuhan itu nggak ngamuk-ngamuk ya, by the way. Tapi kalau sudah masuk ke dalam murka Allah, itu sudah tidak bisa kembali. Hukuman Tuhan di api neraka adalah untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya 4 dan 5 akan ada menjadi instruksi praktis bagi kita yang mau memperhatikan peringatan-peringatannya. Nomor 4, perhatikanlah setiap peringatannya. Level 3, level 2, level 1 mana lebih baik? Level 1. Jangan naik levelnya. Ronde 1, 2, 3 mana lebih baik? Ronde 1. Jadi lebih awal lebih baik untuk memperhatikan peringatannya. Lebih baik lagi apa? Kalau kita memperhatikan peringatannya sebelum kita salah. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Ini lebih baik lagi. Supaya jangan aku berdosa padamu. Yang terakhir, 5, berubahlah karena kasihnya. Termasuk kalau kita sudah salah. Berubahlah bukan karena hukumannya, karena kasihnya. Firaun tidak berubah sampai dihukum hukuman terakhir, yaitu seluruh tentaranya tenggelamkan. Anak sulung Mesir mati. Firaun tidak bertobat hingga meninggal dunia. Berubahlah itu karena kasihnya, bukan karena hukumannya. Amin. Jemaat yang terkasih, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertaimu, bisnis pekerjaanmu, profesimu, rumah tanggamu. Di dalam nama Yesus. Amin.